Masa kira ada piala nih? Iya kena tuh makanya kena. Gila, kena banget. Darah tuh ada gitu ya. Oke brother, kita sudah ready. Kita akan berangkat menuju kediaman Bang Agus Alay. Nah, yang tadi saya bilang salah satu pemain murai batu yang ada di Barabai. Oke, stay tune. Kita langsung berangkat. Cus. Udah siap. Kopas tuntas Raja Salman 21 RKW Sobek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi kita bersama di markas RKW, tapi sekarang kita berada di markas ALSF yang tadi saya berangkat kan, sekarang saya udah sampai. Tadi kebetulan Bang Agusnya udah ada di tempat. Jadi saya izin memperkenalkan, beliau adalah salah satu tokoh kicau mania yang ada di Barabai, Kalimantan Selatan, yang terkenal dengan gaconya yaitu Raja Salman 21. RS 21 kalau nggak familiar, soalnya biasanya disebut tuh disingkat RS 21 atau Raja Salman. Pokoknya kalau ada nama Raja Salman udah itu rata-rata orang pada tahu, oh ini punya Bang Agus gitu. Oke Bang, silahkan sedikit perkenalan diri pada kawan-kawan kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dasanak kawan seberkaan. Ya, alhamdulillah ini kita didatangi owner atau pendirinya RKW yang terkenal menampilkan burung-burung master handal. Nah, dilanginya kita ke rumah untuk sharing-sharing, silaturahim, ya sambil-sambil belajar. Oke, gini, jadi kita awal tuh kita mulai dari dasar dulu Bang nih. Pertama, nah, jadi kan bepandir anak bercampur, anak pay besar kayak aja. Kayak nyaman ya lah. Lanjut. bukan orang Jawa, bercampur-campur aja. Jadi kita bercampur aja. Cuman karena saya itu terbiasa, jadi ya ngalir aja lah. Oke, kita tanya-tanya nih, kupas tuntas tentang si Raja Salman. Nah, sebelum masuk Raja Salman, saya ingin nanyakan dulu nih Bang, awal mula bermain burung. Sebelum main Raja Salman, sebelum Raja Salman itu burung-burung apa yang Abang udah pernah mainin? Nah, itu kita spill sedikit sebelum Bang Agus main murai. Ya kebetulan kita dari awal, dari orang tua dulu senang merawat burung. Kita rawat-rawat, akhirnya kita dikenalkan oleh kawan-kawan lomba. Kita dulu pertama itu main cambas. Ya. Nah, kita campuran bebas Bang lah di sini lah. Dulu kita bawa ya macam-macam lah, cambas kita bawa. Jalan sana, jalan sini. Sampai akhirnya kita pertama itu dapat murai. Nah, itu ada murai. Ya, murai-murai lumayan lah. Kita bawa gantangan, kundangan, jong, bawa jong.
belajar ya, intinya kalau kita main di murai itu bukan perawatnya yang handal. Ya, Nah, tapi memang burungnya itu nyaman, ya. burungnya enak dirawat, Berkualitas ya bang lah. burungnya kada rewel. Kalau kita merawat kan itu sebenarnya hanya konsisten. Istilah kata itu penjemuran, mandi, itu aja intinya. Oke. Kemudian bang, kenapa habis yang abang main cambas tadi mungkin ya udah main lovebird juga, habis itu main plecil, semacam kacer, burung-burung lain tuh. Nah, kenapa memilih sekarang konsisten di Murai Batu? Nah, sebenarnya pengen kita juga punya cak hijau. Ya, punya lah dulu lovebird, tapi sekarang kan murai. Kebetulan untuk murai ini kita punya gaco. Jadi sementara ini kita kemana-mana bawa murai. Nah, dan untuk di pertandingan itu lebih menantang kalau murai. Euforianya beda. Euforia beda, Kondisi. pesertanya rame. Betul Itu tadi. kenapa kita jadi main murai. Oke. Itu kan sebelum abang dapat RS21 nih, kan banyak murai-murai itu, murai apa aja, terus ya kira-kira namanya lah, berapa ekor mulai lah sebelum abang megang RS21. Udah berapa lah. Kalau yang jelas itu awal-awal itu kita dulu pernah ngorbitkan Halilintar. Halilintar 21, setelah itu kita ngorbitkan lagi Pirlo 21. Pirlo 21 itu berjalan kurang lebih 5 tahun kita ternak. Kita ngambil lagi waktu itu Santana. Nah, kebetulan punya teman kita di Tanjung. Ngambil lagi Raja Cangkul. Ngambil lagi Charlie, punya Mas Siri Black. Setelah itu barulah kita yang terakhir sementara kita pegang ini Raja Salman. Jadi ada 5 burung ya bang? Kalau untuk jumlah burung itu sebenarnya Banyak ya? banyak. Cuma yang kita ingat ya itulah yang kita ingat, kita sering kita bawa Ya, lomba. yang jadi gaco. Nah, itu. Ada 5 kira-kira. Dan RS nih, Raja Salman nih dapatnya dari mana? Ya, kenapa jadi memilih RS21 abang ambil sebagai gaco? Kalau sebenarnya kalau Raja Salman ini itu kan pemilik awal selama kita pantau kurang lebih 2 tahun itu kan satu kota. Ya. Nah, satu kota dengan kita. Itu punyanya Justin Mi itu. Kita udah memantau beberapa tahun ya, tapi dia belum niat jual. Nah, kebetulan rezeki kita dia pengen menjual. Ya alhamdulillah jodoh kita ambil. Jadi kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, di tangan kita Raja Salman ini. Oh, ya. Kita boleh spill sedikit nggak bang? Harga belinya atau disensor? Ya kalau untuk harganya ya standar aja lah. Ada mahal. Ya terjangkau. Range harga dari berapa ke berapa bang? Ya Biar kita jangan spill harga nih. Range aja range. ya inilah apa namanya, satu buah kendaraan Scoopy baru lah. Nah, itu pas harga 3 tahun. Sama tahun ini udah 3 tahun yang lalu bang? 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun yang lalu, itu harga 3 tahun yang Hampir 3 lalu. tahun. Oke, kemudian itu udah kita bahas sedikit tentang sejarah Bang Agus sebagai pemain burung hingga ke Raja Salman 21. Kemudian kita ke rawatan nih bang, ke rawatan Raja Salman. Itu settingan hariannya gimana tuh bang, Raja Salman? Sebenarnya Raja Salman ini burung paling mudah dan paling gampang. Selama abang megang burung. Nah, itu dia tidak pernah dijemur, tidak pernah diumbar, dia hanya main embun. Nah, dia main embun dan dia tidak main jangkrik. Dia harinya cuman kasih top song sama kroto sedikit. Oh, pagi sore itu bang? Krotonya kita pagi. Setelah kita embun, jam 5, setengah 6 kita embun, jam 6 kroto langsung masuk rumah. Terus kalau mandinya bang gimana tuh bang? Kalau mandi dia seminggu itu 2 kali. Sore mandi jam 5, itu Kamis sama Senin. Kamis sama Senin. Nah, Kamis sama Senin kita mandi. Oke. Kemudian ini kan gaco itu wajib lah, kalau kata kita tuh wajib punya
masterannya sendiri. Nah, itu Bang kan masteran tuh dari Abang punya Raja Salman. Ini kan kelihatan tonjolan Raja Salman nih apa aja. Terus kan pengalaman Abang memelihara banyak masteran juga. Itu masteran apa yang harus ada sama Raja Salman dan dihindari gitu Bang, kan ada masteran-masteran Iya, yang iya, iya. kira-kira Bujur. dihindari itu bukan berarti merusak gaco kita, bukan, cuman kita nilai itu nggak masuk atau gimana gitu ke Raja Salman. Nah itu boleh Abang spill sedikit tentang masteran Kalau wajib dan yang dihindari tadi. apa namanya masteran itu, kalau menurut kita lah, menurut ulun itu yang paling wajib itu kunin. Nah itu dia harus nempel full, kalau kunin nempel 24 jam. Kalau yang lain-lain sih terserah, mau yang lain kenari, kebetulan kita di rumah punya kenari, apa namanya shogun, lakbet, murai air, cendet, itulah kita master ya. Tapi kadang kan ganti-ganti master, mungkin setahun ganti. Intinya dia harus apa namanya kunin, Wajib kunin kunin itu Bang, wajib nempel 24 jam. Dan yang fatal dia tidak bisa mendengar sama tidak bisa dekat itu cicak hijau sama pleci. Berarti pleci Ya. ini walaupun kalau kadang kita lihat tuh pleci ini kan masuk burung pintar juga, masuk Ya. kriteria burung lomba juga. Dia nyerap masteran juga yang lain, suara burung yang lain. Betul. Tapi di Raja Salman itu nggak bisa, brother. Itu menaikkan emosi sama birahi. Nah kalau cicak hijau sama pleci, makanya kita hindari itu. Nah, kalau cungkok gimana Bang? Congkok sama, karena tipe-tipenya congkok itu tipe-tipe seperti cicak hijau. Nah dia kurang suka, dia ini sukanya yang ya burung-burung kecil lah. Kalau burung-burung yang besar itu jauhin, taruh di dapur, taruh di mana biar dengar Tapi nggak lihat gitu ya Bang. nggak lihat. Ya, tadi congkok, tadi berarti Abang pernah melihara congkok, kemudian ya mungkin di Pernah, dulu pernah hampir setahun kita melihara congkok. Dan ini Bang, kerodong nggak itu Bang? Kalau harian itu setelah kita embun, ablak, dia full ablak, dampingin ponin. Nah sore, kalau Kamis sama Senin kan dia habis mandi, angin-angin, kerodong. Mandinya sore, betul. Mandinya sore, malam kerodong, subuh buka lagi. Berarti harian tuh full ablak. Full ablak kita kalau harian. Karena seperti kawan-kawan kita kan banyak yang bilang itu apa namanya murai haji itu terkenal dengan kesulitan. Ya. Nah terkenal dengan cepat naik birahi. Ya. Makanya kita ablak, kita tempelin burung-burung kecil. Ya tapi kembali lagi ke asal. Itu tipe burung yang enak sebenarnya. Karakter masing-masing. Karakter burungnya enak. Dan nih kita masuk ke rawatan RS21 ke lomba nih Bang. Kan Abang bilang tadi Senin mandi, Kamis mandi lagi. Nah itu misalkan hari Minggu ini ada lomba gede nih. Itu pengondisiannya berapa hari, terus spill sedikit gimana aja tuh Bang. Kalau biasa kita kalau itu apa kita siapkan misalkan ada event hari Minggu, itu burung kita kondisikan dari Senin. 1 minggu berarti Nah, Bang. kita kondisikan dari Senin, kita embun, Sabtu baru full kerodong. Sabtu kita full kerodong, kasih kroto agak banyak. Minggu pagi setelah kita embun lagi, kerodong lagi, nyampe jam 9 atau jam 10 baru kita mandikan. Itu pas hari Minggu. Hari Minggu itu hari H itu. Mandi, setelah mandi, kering, kita kerodong, berangkat. Kita kasih kroto. Jadi kita mainnya di kroto, tidak ada main jangkrik atau apa. Main ulat nggak ada ya Bang ya. Terus di lomba itu gimana Bang? Misalkan ini baru datang, kan naik mobil, datang itu kondisian awalnya gimana? Apakah di lomba harus mandi di lapang atau gimana? Terus kan biasa ada jarak tuh Bang, harus jauh, ada yang bisa jauh, ada yang dekat. Nah itu Raja Salman 21 ini gimana nih Bang? Kalau Raja Salman itu setelah mandi di rumah, ke lapangan tuh ada perlu mandi lagi. Ya. Terus untuk pengondisian di lapangan itu ada perlu jauh. Dia mau mendengar murai, kacer, aman. Yang penting jangan mendengar cak hijau. Berarti yang dihindari tadi cak hijau sama pleci. Sama pleci kita hindari. Juga. Itu aja yang kita hindari. Jen nih Bang, lanjut kita habis
kerawatan nih terkait dengan RS21. Selama 3 tahun abang merawat, kendala apa yang sering jadi polemik atau enggak jadi pikiran lah buat abang tuh merawat RS21 ini apa nih bang? Ya sebenarnya tidak ada kendala untuk perawatan. Tapi yang namanya makhluk hidup kan kadang ada waktunya agak drop, mungkin dia mau rontok atau kurang kondisi. Tapi kita kada pernah maksa. Kalau dia kurang maksimal, nggak pernah kita paksa kasih jangkrik, kasih hongkong, kada pernah. Oh iya, Tetap standar, kita kasih kroto. konsisten pada rawatan settingan abang Konsisten. gitu ya. Dan kroto tadi. Ya, mungkin dia kondisi badan kurang fit, Ya. kurang sehat. Tapi alhamdulillah lah, selama ini kita pegang itu jarang. Kecuali dia kondisinya memang mau rontok, itu aja. Burung aman lah. Nice. Dan terus nih bang, ini kan dari banyak gaco yang abang punya, kan yang lain tuh dilepas lah, itu kan dijual sama teman-teman ataupun siapapun yang beli. Nah ini kenapa RS21 nih sama abang tuh ditahan? Apakah ada keunikannya atau enggak, memang dari rata-rata gaco yang pernah abang pegang yang udah dicetak, apa kelebihannya gitu bang dari RS21 nih? Pertama, mungkin dari rawatan. Itu rawatannya kan sangat nyaman. Iya. Nggak neko-neko, rawatan makannya nyaman, rendah-rendah makannya kan. Nah, dan yang kedua itu apa namanya, stabil. Dia mau main 6 res, 7 res, ya alhamdulillah dia mau stabil. Kuat berarti bang. Nah, Padahal nggak ada umbar ya bang ya. Kada pernah diumbar, kada pernah dijemur, kada pernah. Dia kada pernah kada bisa kena matahari. Kalau dia kena matahari Pas harian. harian itu otomatis hari Minggu main jelek. Oh, tapi Pasti kalau naik. di lomba tuh kan gantangan kadang ada yang nggak ada tempat neduh gitu bang. Itu gimana kondisi? Nah, kalau kita di gantangan itu malah mau naik itu kita sauna. Kita sauna. Malah berkebalikan Ya. sama harian ya bang ya. Ya, mau naik kita sauna, mungkin setengah menit dulu kita sauna, baru naik. Dia senang kalau panas, itu senang. Tapi jangan kena sinar matahari. Oh iya. Cuaca yang panas, hawanya yang panas itu aman. Oke. Dan lanjut nih kita pembahasan selanjutnya, event besar yang pernah dilaksanain sama Raja Salman dan tim dari LSF Bang Agus. Tuh yang abang inget mainnya di mana aja tuh? Terus yang paling jauh di mana itu bang? Kalau kita kan karena mungkin terkendala dengan kesibukan, dengan jadwal kita dinas. Jadi lomba-lomba paling jauh kita main kan daerah Kalteng. Ya. Buntok, Ampah, terus gelaran teman-teman Benua 6. Jadi untuk keluar itu Banjarbaru juga ya bang ya? belum bisa juga kalau untuk luar-luar karena kita kesibukan waktu, jarak. Jadi sementara kan main-main di sini dulu lah. Ya kita anggaplah itu burung-burung lokal dulu lah. Tapi dengan kualitas burung lokal tadi itu tuh udah sering. Kalau saya bilang itu dari postingan Facebook Bang Agus nih, pasti kalau berangkat pialanya tuh kalau ada 5 kelas 5, tapi sih ada 1 yang gede sendiri. Sering terbaik pokoknya di mana-mana gitu. Ya kalau udah terbaik ini alhamdulillah. Kalau setahun ini kurang lebih itu sekitar ya 20 sampai 30 lah terbaiknya. Ya tapi kelas lokalan lah. Rame-rame kan menyenangkan diri. Silaturahim teman-teman parak-parak ya kalau. Benar. Dia nih dari kualitas Raja Salman tadi, tawaran fantastis yang sampai saat ini tuh abang dengar dan abang masih nggak mau lepas gitu. Ya pasti kalau dari kualitas, orang pasti lihat kualitas. Aduh nih burung bagus nih, tawar. Nah, pasti kayak gitu. Telepon banyak masuk melalui kawan di Tanjung, habis itu dari kawan-kawan di sini ada. Cuman namanya kita pemain kan nyari burung susah. Burung mewah itu kan banyak, tapi yang stabil itu susah dan sulit. Rawatannya nyaman, jadi sementara ini masih kita sayang lah. Kita sayang, itu kan dirawat sendiri. Lumayan kalau untuk yang nawar-nawar udah lumayan banyak. Ya alhamdulillahnya udah hampir nyampe 3 digit lah. Kalau untuk penawaran. Enak. Tapi ya kita sayang. Karena kan dalam setahun ada 20 kali juara terbaik.
itu belum di-spill kan tiketnya berapa, hadiahnya berapa. Nah, pasti baliknya udah banyak balik dari Raja Salman ini. Dan nih di luar dari Raja Salman nih Bang, ini jadi pembahasan juga kadang di Kicau Mania, teman-teman Kicau Mania. Itu terkait dengan birahi dan emosi. Birahi itu yang kayak gimana, emosi itu yang kayak gimana. Terus dalam melihat burung nih, kita lihat burung nih, oh ini birahi, oh ini emosi. Nah, dari pengalaman Abang melihara dari masteran, gaco segala macam, itu gimana Abang lihat birahi dan emosi tadi? Kalau kita itu biasanya kita naikkan dari penampilannya itu kelihatan. Dia banyak gerak, geser kiri, geser kanan. Nah itu emosinya mungkin agak naik. Mungkin agak naik karena pengaruh mungkin dengar suara hijau. Nah mungkin pengaruhnya juga kan kondisinya kurang sehat atau kurang fit. Nah bisa juga dia kelelahan. Karena kan rata-rata Raja Salman ini tergeber tiap minggu. Oh iya betul. 5 kelas, 6 kelas, kan minimal 5 kelas kita geber tiap minggu. Jadi jarang istirahat. Raja Salman itu sebulan itu paling sekali istirahat. Ada yang sebulan full kita mainkan. Oh, ada istirahatnya juga berarti Bang lah. Kadang kita sibuk kan mungkin terbentur waktu kita istirahat. Kalau yang birahi tadi gimana tuh Bang? Kalau birahi sih sementara ini megang Raja Salman kada pernah kalau birahi. Nah, kada pernah birahi. Cuman ya itu kendalanya mungkin kan emosi pernah. Mungkin dia emosi yang naik, geser kanan, geser kiri. Jadi durasi main itu kan kurang. Oh, ya. Jadi misalkan tadi kan pernah kata Bang tadi di gantangan itu kendala Raja Salman tuh mungkin ada sedikit over emosi. Nah, Abang untuk kondisinya habis kita lihat, oh Raja Salman nih mainnya gak enak nih, emosinya berlebih. Nah itu gimana tuh? Nah biasanya kalau kita lihat itu mulai naik, itu bisa kita mandikan di lapangan. Tapi dengan catatan satu kelas kita tinggal. Oh iya. Nah jadi satu kelas res murah itu kita tinggal, kita mandikan dulu, terus kita kasih proto lagi, dinginkan dulu. Nah biasanya res berikutnya mungkin mau nampil lagi. Oh gitu, oke. Dan nih Bang, kita udah di akhir daripada part kupas tuntas Raja Salman. Itu tips dan trik dari Abang sebagai pemain lama memilih gaco tuh yang kayak gimana Bang? Misalkan nih pertama ada murai yang bakalan dalam artian bukan bakal dari hutan, bukan yang memang udah rawatan tuh, apa yang dilihat tuh Bang? Kebetulan kalau kita ini bukan ahlinya kalau masalah memilih murai. Nah kita ini kan kadang memantau di gantangan, latber atau tren-trenan. Karena kalau kita berpatokan dengan katurangan, itu kan sekarang ini udah bukan zaman. Sekarang ini kita lihat waktu nampil, waktu main. Karena kita fokusnya ke di gantangan ya Bang lah. Persiapan untuk lomba. Kalaunya dari bakalan itu mungkin kan dari sehatnya burung kan, dari kondisi burung, kada cacat istilahnya kan. Makannya bagus, semua dimakan, kroto, jangkrik. Nah mungkin kan itu dalam artian kalau untuk bakalan itu bisa lah kita orbitkan perlahan, tapi intinya sabar. Dan syukur-syukur kita dapat murainya itu karakternya nyaman. Jadi memang bagus sih memilih lebih ke lihat karakter dari rawatan burung tersebut. Kalau burungnya rawatannya gampang, nah dari beliau mungkin itu yang biasa diambil Bang. Dilihat dari rawat. Karena yang jelas kalau kita ini kan bisa merawat burung itu cuman sore hari. Kalau pagi itu kan kita sibuk udah bisa merawat. Makanya kita siasati dengan embun tadi. Embun subuh, setelah sholat subuh embun, jam 6 udah naik, setengah 7 kita sudah aktivitas. Nah sore kita habis asar baru bisa mandikan sore kan. Biar nih di akhir nih kawan-kawan, dari Bang Agus, motivasi untuk para pemain, para kicau mania, entah itu murai, hijau, kacer, peci, konin, sekarang tuh di sini juga lagi ramai serindit, papet, pokoknya segala macam. Nah itu dari Abang motivasi sedikit kata-kata untuk kicau mania biar tetap semangat gitu Bang. Ya intinya jangan patah semangat untuk merawat gacoan. Banyak-banyak disabari.
Karena kondisi burung itu kan tiap minggu, tiap waktu itu kan beda-beda. Mungkin minggu ini lagi enak, lagi nyaman, mungkin minggu depan kurang. Yang penting telaten, ketepatan waktu, mau mandi, kalau mau jemur burung karakter jemur-jemur kan. Insya Allah mau nampil. Dan intinya itu tadi, bukan kita yang hebat, tapi burungnya yang enak dirawat. Nah, jadi proses tuh nggak ada yang instan ya Bang ya. nggak ada yang instan Nggak ada yang proses instan. itu. Hasil yang berkualitas dimulai dari proses yang konsisten Betul. dan sabar. Oke, sekian episode Kupas Tuntas Rawatan Murai Batu Raja Salman dari Bang Agus Alay, tim Alay SF. Sekian dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pantau terus, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube kita RKW Channel ataupun di Facebook kita Hafiz RKW. Ini Bang Agus Alay SF. Tuh, di Facebooknya ada kalau mau lihat. Kalau mau lihat bukti-bukti dari Raja Salman tadi. Nah, oke, sekian dari saya, sekian dari kami. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RKW Sobek.